and welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today kita bakal belajar tentang have, has, dan had. Nah, teman-teman pasti udah similar banget sama kata have, has, dan had. Bener banget, itu biasa keluar di kalimat-kalimat. So, untuk have, has, dan had sendiri ternyata ada bagiannya masing-masing. So, as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. So, happy starting and let's enjoy the video. Alright, sekarang ya, have, has, dan had itu dia bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi auxiliary, kata kerja bantu. Jadi, sometimes dia bisa jadi kata kerja utama, yaitu verb, atau dia juga bisa jadi kata kerja bantu, yaitu auxiliary. Nah, kalau verb berarti dia itu have ini sebagai kata kerja pertama, has-nya ini dia sebagai kata kerja yang ketambahan s, dan had-nya ini dia sebagai kata kerja kedua juga ketiga, ya. So, oke, kita udah punya pengertian sebagai kata kerja utama. Nah, kalau sebagai kata kerja utama, dia itu artinya mempunyai atau memiliki. Mempunyai atau memiliki. Oke, sedangkan sebagai auxiliary ini dia biasanya muncul pada kalimat-kalimat perfect, kalimat yang sudah dilakukan. Nah, artinya keberadaan have, has, dan had pada kalimat perfect ini menandakan kalimat itu sudah dikerjakan, sehingga kata kerja selanjutnya itu menjadi kata kerja ketiga gitu ya teman-teman. So, itu yang dimaksud dengan auxiliary have, has, dan had. Menandakan kegiatannya sudah gitu ya. Menandakan sudah. Nah. Oke, sekarang kita bakal ngebahas dari yang verbnya dulu sendiri. Nah, untuk have dan has ini sering keluar ketika subjeknya itu misalkan I, you, they, we, dia pakainya have, she, he, it, dia pakainya has, atau nama orang tunggal dia juga pakainya has. Kapan sih keluar perbedaan? Misalkan kalau subjeknya I dia pakainya have, kalau subjeknya she dia pakainya has. Kira-kira di kalimat mana? Nah, kalimat simple present tense atau tenses 1. Simple present. Nah, kalau tadi have dan has untuk kata kerja asli itu punya makna mempunyai atau memiliki, nah berarti contohnya kayak gini. Misalkan saya mempunyai satu apel. So you can say I have an apple. Nah, ketika kalian ingin menggunakan subjek I, berarti kalian bisa menggunakan have. Gimana kalau you, miss? You juga have. They pun have. We juga begitu. Nah, bisa juga dalam subjek yang jamak. Misalkan you and I, atau mungkin my father and my grandmother gitu ya. So, di sini jamak ya. Nah, semua subjek ini dia menggunakan have gitu. Nah, kalau untuk yang she, he, it, dan nama orang tunggal, dia menggunakan has.
Jadi has ini adalah bentuk kata kerja yang ketambahan s dari have gitu ya teman-teman. So contohnya misalkan kita bikin sama aja, an apple. Nah, she has an apple. Dia perempuan mempunyai satu apel atau sebuah apel. He has an apple. It has an apple. Nah, it ini biasanya dia balik ke animal atau ke selain orang. So, tunggal. Misalkan nama orang tunggal kalian bisa pakai Peter atau the doctor atau mungkin profesi, nama itu boleh. Jadi ini yang dimaksud dengan have dan has pada kalimat simple present. Nah, jadi dia ini verb asli ya. Dia bukan auxiliary atau dia tuh bukan kata kerja bantu. Nah, tapi teman-teman ya, seperti yang kita udah pelajari di simple present. Nah, untuk subjek she, he, it, dia nanti akan ada kata kerja bantu yaitu does dan doesn't. Doesn't muncul di kalimat negatif dan does muncul di kalimat tanya. Nah, has-nya nanti di sini dia berubah ke kata kerja pertamanya, yaitu have. Jadi dia tidak lagi menjadi kata kerja yang ketambahan s atau es. Contohnya gimana? Misalkan kita pakai subjeknya she ya. She has an apple. Berarti di sini kalimat negatifnya she. Nah, she ini berarti do apa does? Bener banget, does. She does. Nah, kalau negatif ketambahan not. She does not. Nah, have. Bukan has lagi ya. Kenapa? Karena sudah ketambahan kata kerja bantu does. Gitu. Jadi she does not have an apple. Nah, untuk kalimat tanyanya juga muncul kata kerja bantu yaitu does di depan. Does she have an apple? Oke, gitu ya teman-teman. Jadi have dan has ini muncul di kalimat simple present. Nah, catatan untuk has ketika dia masuk ke kalimat negatif dan kalimat tanya berubah menjadi kata kerja pertama yaitu have karena sudah ketambahan kata kerja bantu yaitu does dan does gitu ya teman-teman. So hanya bisa menjadi have ataupun has di kalimat positif saja gitu. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. So next kita bakal bahas yang had. Oke, kita mau bahas yang had sekarang. Nah, teman-teman harus tahu had ini dia juga bisa menjadi verb ya. Verb itu kata kerja utama. So, teman-teman biasa menemukan had ini kan dia bentuknya ini bentuk kata kerja kedua. Berarti kalau kata kerja kedua itu munculnya di mana? Benar banget, di simple past ya. Dia ini muncul di simple past. Miss tulis di sini ya. Simple past. Oke. Nah, berarti cara pengertiannya ini kan sudah ya. Bisa jadi saya sudah memiliki catatan itu. I had the note. Nah, kalian bisa bilang kayak gitu karena simple past ini kita gunakan ketika kegiatannya sudah selesai atau sudah terjadi. Nah, jadi had di sini dia bukan menjadi kata kerja bantu, tapi dia menjadi kata kerja utama yang artinya memiliki. Saya sudah memiliki catatan itu. Saya sudah mempunyai sepeda. Saya sudah memiliki buku itu 2 hari yang lalu misalkan. Nah, contohnya I had ya. I had plus kita samain aja semua contohnya ya. I had an apple
yesterday. Nah, yesterday ini time signal dari simple past. Nah, misalkan contohnya itu kemarin dia dikasih apel sama seseorang. So, dia ditanya, kamu punya apa kemarin? Nah, dia bisa bilang, I had an apple yesterday. Kemarin saya mempunyai 1 apel. So, untuk you juga bisa pakai had. Nah, had ini tidak seperti have dan has yang punya pengecualian. Kalau had ini dia digunakan oleh seluruh subjek. Jadi apapun subjeknya itu bisa pakai had pada simple past. Nah, had ini hanya muncul pada kalimat positif saja. Ketika dia masuk kalimat negatif, otomatis ada auxiliary yang masuk, ada kata kerja bantu yang masuk. Nah, simple past kata kerja bantunya apa teman-teman? Did, benar banget, did. Nah, berarti kalau tadi kita pakai contoh subjek yang I ya, I had an apple yesterday. Berarti kalau negatifnya gimana? I didn't atau did not ya. I didn't have. Nah, dia balik lagi ke kata kerja pertamanya. I didn't have an apple. Titik. Nah, untuk kalimat tanyanya, did-nya sekarang di depan. Did I have an apple? Tanda tanya. Nah, ketika dia masuk ke ketika dia masuk ke kalimat negatif dan kalimat interrogatif, dia berubah lagi menjadi kata kerja pertama yaitu have. Kenapa? Karena sudah ketambahan auxiliary atau kata kerja bantu gitu ya teman-teman. Jadi kalimat yang sudah ketambahan auxiliary itu selalu balik ke kata kerja pertamanya atau verb one-nya. So, ini dia. Nah, kalau untuk auxiliary-nya ini biasanya ada di kalimat yang punya kata perfect di dalamnya. Misalkan present perfect continuous, past perfect continuous. Ada lagi future perfect continuous, past future perfect continuous. So, kalian akan mendapati auxiliary have ataupun has di sana. Nah, itu untuk menimbulkan makna sudah. Itu ya teman-teman. Jadi artinya bukan memiliki lagi, tapi menimbulkan makna sudah. Baik yang present, ataupun yang past, ataupun yang future dan past future. Maknanya itu adalah sudah. Nah, kalau di perfect-nya saja tidak ada continuous-nya, itu have dan has-nya ini ataupun had, dia mengganti kata kerja utama menjadi kata kerja ketiga. Jadi misalkan contohnya I have eaten. Saya sudah makan. Nah, dari kalimat I have eaten ini, mana yang jadi kata kerja utama? Tentu makannya. Nah, have di sini dia menjadi kata kerja bantu yang mengganti kata kerja pertama menjadi kata kerja ketiga. So, I have eaten. I have eaten. Untuk contoh she eat-nya, she has finished her task. She has finished her task. Dia sudah menyelesaikan tugas dia. Dia sudah menyelesaikan tes dia. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu perbedaan have, has, dan had di kata kerja ataupun pada auxiliary. So, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman menjawab kebingungan teman-teman. That's it from me, Miss Jeja. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye-bye.